Assalamualaikum Bu Adi, selamat siang. Matur Bu Adi, seperti saya matur yang kemarin bahwa kali ini untuk memenuhi tugas guru penggerak saya minta Bu Adi waktunya untuk hari ini untuk menjadi narasumber saya dalam pengalaman Bu Adi mengambil keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan. Tentunya Bu Mudawati selaku Kepala Sekolah SD Dia Baru yang sudah puluhan tahun pernah dihadapkan pada suatu dilema etika atau rujukan moral, di mana dalam pengambilan keputusan itu kan tentunya mempertimbangkan dari segala sisi. Nah, saya di sini sudah menyiapkan beberapa pertanyaan yang akan saya ajukan kepada Ibu. Nanti apa yang pernah kami alami atau apa yang saya putuskan itu bisa jadi sedikit gambar perjalanan. Baik, bisa dimulai Bu. Ini yang pertama, selama ini ketika menjadi kepala sekolah Bu Adi kan pernah menghadapi masalah-masalah, baik dengan masalah antar guru ataupun masalah dengan orang tua ataupun masalah dengan yayasan. Nah, bagaimana pengalaman Bu Adi selaku kepala sekolah dalam mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan itu dilema etika atau berupa kasus rujukan moral? Terima kasih Bu. Kalau selama ini yang dialami itu kalau kepala sekolah kebanyakan itu adalah guru yang dialami oleh guru. Jadi kadang-kadang memang guru itu mempunyai dua perkara yang harus dia kerjakan dalam satu waktu yang sama. Jadi semuanya adalah dia sama-sama kewajiban dan tugas dia yang dia kerjakan. Misalnya ada guru yang dia pada jam sekolah harus mengajar, tapi di sisi lain guru pun punya keluarga yang dia punya anak misalnya, yang anak itu tersebut misalnya harus ada data kesekolahannya anaknya, padahal dia kan sebagai orang tuanya. Jadi yang bertanggung jawab terhadap anak itu kan orang tua, jadi dia harus berlaku juga sebagai orang tua. Di sisi lain dia berlaku misalnya ada rapat di tempat anaknya, ada kegiatan parenting, pengajian dan sebagainya, ataupun kegiatan-kegiatan yang bersifat sosial. Nah, mungkin ada yang penting karena ada rapat kaitannya dengan sosial kemasyarakatan. Nah, itu kan karena kita juga mampu sosial, maka kalau saya sebagai kepala kita memberikan ruang. Yang penting semuanya bagaimana bisa jalan beriringan, saling berdampingan, tidak ada yang dibedakan satu sama lain. Jadi ketika menghadapi sebuah kasus dilema etika, benar lawan benar antara seorang guru yang harus menjalankan tugasnya dan dia menjadi orang tua bagi anaknya, itu Bu Adi memberikan ruang dia. Atau mungkin dia juga sebagai anggota masyarakat yang harus disosialisasi. Nah, lalu bagaimana Bu Adi menjalankan pengambilan keputusan itu terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan Bu? Sebenarnya kalau kami yang pertama itu adalah kami biasanya ada membentuk tim itu dengan tim sekolah misalnya dengan bapak kurikulum atau dengan bapak kesiswaan begitu. Jadi 3 orang itu kan berdiskusi untuk ada permasalahan seperti ini. Jadi mereka nanti akan memberikan pendapat juga, masukan. Jadi saya tidak hanya dengan pendapat saya sendiri. Jadi ada saya memberikan masukan mungkin mereka ada lihat dari sisi-sisi yang lain. Tetapi kalau kami sendiri, saya sendiri tetap memberikan ruang untuk mereka, karena mereka itu bukan robot yang dia hanya sebagai seorang guru. Di sisi-sisi lain dia juga ada sebagai orang tua, di sisi lain dia juga sebagai anggota masyarakat, dan itu semuanya juga harus jalan beriringan. Yang kedua, kami memberikan kesempatan itu tergantung ya, kalau kepentingannya itu bisa direncanakan terlebih dahulu, misalnya rapat parenting, pengajian itu kan atau mungkin rapat misalnya dia sebagai aparat desa misalnya, hati saya apa namanya tokoh masyarakat lah ya, tokoh masyarakat di desa dan sebagainya, kami berikan waktu. Artinya itu
direncanakan, sehingga dia harus memberikan izin terlebih dahulu sehari sebelumnya dan memberikan tugas karena itu terencana. Tetapi untuk segala sesuatu yang tidak terencana, misalnya seperti ada saudaranya yang sewu rumah itu misalnya seripah atau tetangganya atau ada yang urgent atau keluarganya sakit dan sebagainya, itu kan kita juga berikan kesempatan untuk dia juga bersosial. Tapi kalau itu memang karena tidak direncanakan, ya pada saat itulah kita komunikasi, kemudian pada saat itu kami jadikan dengan guru lain, kemudian tugasnya apa, atau bisa juga dengan diganti pada jam yang lain ketika itu masing-masing. Oh, gitu. Jadi tetap memberikan ruang itu. Mungkin dari masalah-masalah yang sering timbul, apakah Ibu selaku kepala sekolah itu mempunyai langkah-langkah atau prosedur khusus yang dilakukan untuk menangani masalah itu? Kalau prosedur khusus kami selama ini tidak menuliskan dalam bentuk prosedur yang SOP tertulis tidak, tapi secara tidak tertulis itu sudah kita katakan itu termasuk dalam jadi manajemen kepala sekolah ya. Jadi bagaimana kita tetap mengamankan pembelajaran siswa. Jadi dengan langkah-langkah kita berdiskusi dengan tim, kemudian kita pada waktu guru pada waktu siswa tinggalkan oleh guru, ada yang mengaku mencari tugasnya, kemudian tugasnya apa, atau mengatur jadwal untuk mengganti pada lain. Berarti tetap ada langkah-langkah ya yang ditempuh ya. Jika ada masalah, tentunya masalah yang satu dengan masalah yang beda, itu langkah-langkah yang ditempuh pun tentunya tidak akan sama. Iya, betul. Jadi dari yang izin dengan kepentingan yang benar, yang dibenarkan, itu terencana dan tidak terencana, mestinya kita juga mengambil langkah-langkahnya juga. Berarti masing-masing kasus itu tetap ada langkah-langkah prosedur yang ditempuh walaupun itu berbeda. Iya. Kemudian hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan untuk menangani kasus-kasus di lingkungan etika? Hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan di lingkungan etika? Jadi hal-hal yang pertama adalah mengingatkan Bapak Ibu guru. Jadi ketika ada sesuatu yang berbarengan jadwalnya, itu Bapak Ibu harus mempertimbangkan yang pertama adalah skala prioritas. Jadi misalnya kalau ada tetangganya meninggal, tetapi dia ada jam pagi, mungkin bisa masuk pagi dulu, kita arahkan untuk masuk pagi dulu. Nanti kemudian di siang harinya ketika dia tidak ada jam ngajar atau mungkin ada jam ngajar, tapi paling tidak ada setengah hari yang dia bisa tetap mengefektifkan pembelajaran. Jadi itu kita anggap langkah-langkah yang efektif. Kemudian kalau misalnya ada seperti mengurusin dan sebagainya, kita arahkan pada hari-hari yang dia banyak jam kosongnya. Jadi itu kita harus sebagai langkah-langkah yang efektif untuk tetap meminimalkan berkurangnya jam pembelajaran siswa. Jadi tetap memaksimalkan jam pembelajaran siswa. Jadi kita mengambil langkah-langkah supaya jam kosongnya itu sedikit. Lalu ketika Ibu mengambil sebuah keputusan dalam dilema etika itu, kira-kira ada tantangannya nggak? Ada, jelas. Apa aja tantangannya? Jelas ya, ada di Bapak Ibu. Yang pertama adalah dari segi rasa. Nah, ketika misalnya Bapak Ibu guru misalnya ada izin begitu ya, ketika kita monggo diprioritaskan sekolah dulu misalnya, monggo berangkat pagi dulu, nanti bisa izin jam 9 misalnya aja atau gimana. Itu kan mesti ada bertentangan dengan hati nurani, ada rasa tidak enak. Nah, ada rasa kecewa. Nah, mungkin gurunya juga akan, gurunya juga akan mungkin lah di belakang juga menolak, ini diminta izin kok ambil misalnya. Jadi ya ini kan tantangan-tantangan kita. Jadi yang pertama itu mungkin ya kita dianggap mempersulit prosedur perizinan. Sebenarnya kita tidak mempersulit perizinan sih, tapi kita mengamankan supaya pembelajaran tetap maksimal. Yang kedua rasa tidak enak. Nah, rasa tidak enak jadi itu yang nanti secara moral ya, karena moral itu sebenarnya ada belajar, tapi ya kita memang ada skala prioritas yang memang untuk mengamankan pembelajaran. Ada prioritas anak-anak yang sekian banyak ini yang memang harus mendapatkan haknya. Tetap ada tantangan yang dihadapi ketika dalam pengambilan keputusan.
Lalu apakah ibu memiliki jadwal tertentu dalam penyelesaian kasus dilema etika ini Bu? Atau menyelesaikan langsung di tempat saat itu atau ada jadwal khusus? Oke. Biasanya memang tergantung. Kalau waktu itu kalau keputusan itu diminta untuk hari itu diselesaikan, saya tidak ada waktu khusus. Jadi hari itu saja harus mengambil tindakan penyelesaian karena memang dituntut hari itu harus bisa tertangani. Ya bisa tertangani. Tapi jika itu misalnya izinnya sekarang, tetapi kok untuk misalnya untuk 2 atau 3 hari yang akan datang misalnya ada salah satu guru dia mau ngeserti ponaane mantenan misalnya keluar kota misalnya harus beberapa hari misalnya. Nah, atau ada guru yang izin sakit tapi sudah seperti kasus yang sama sudah lama begitu. Nah ini kan kita memang ada waktu yang kami itu harus memikirkan dan mendiskusikan dengan seperti langkah-langkah dengan bahasa Inggris kami kemarin ada sekian waktu dia tidak berangkat karena memang sakit, yang sakitnya sakit ginjal. Nah itu kan kita memang harus ada pembahasan khusus yang tidak bisa kami selesaikan dalam waktu itu. Tapi kami harus berdiskusi dengan banyak pihak, mungkin dengan teman-teman, dengan guru, apa masukannya dan sebagainya. Bagaimana kalau pembelajaran dia tidak bisa secara online, tidak bisa secara tatap muka, tapi bagaimana kita coba dengan online. Tadi kita kaji ternyata kok banyak hambatannya. Ini kan perlu kita kaji. Jadi apa yang sudah kita putuskan itu belum itu juga betul. Jadi ketika dulu tidak bisa secara tatap muka, kemudian ada solusi dicoba secara online, tapi kok ternyata banyak hambatannya, mungkin dari waktunya, mungkin HP-nya dibawa orang tua, mungkin sinyalnya. Nah ini kan keputusan kita harus kita kaji ulang lagi. Jadi apakah keputusan yang kemarin sudah sangat efektif, tidak benar atau belum, atau mungkin perlu diganti dengan kebijakan atau keputusan lain yang mungkin lebih baik. Berarti bisa saya simpulkan dalam penyelesaian kasus dilema etika itu tergantung masalah atau kasusnya ya Bu ya. Bisa yang bisa diselesaikan saat itu berarti langsung, atau mungkin kasus yang itu agak berat berarti butuh sebuah perencanaan. Betul. Kemudian selanjutnya, lalu prosedur atau bentuk apa yang Ibu jalankan untuk memilahkan kasus itu harus sekarang diselesaikan atau harus ditunda dulu karena ini sifatnya ringan atau berat, itu kira-kira ada prosedur atau bentuk penyelesaiannya yang secara runtut atau langkah-langkah tertentu apa tidak? Kalau prosedur sebenarnya ada, jadi prosedur ada. Yang jelas ketika permasalahan itu ringan atau bisa diselesaikan hari itu, kita sudah langsung akan mengambil kebijakan tanpa kita mendiskusikan dengan berbagai pihak. Tetapi kalau kasus itu cukup berat, misalnya seperti kasus guru bahasa Inggris tersebut misalnya, yang dia sakit dalam waktu lama. Nah ini kan kita juga harus meminta pertimbangan pada banyak pihak, kemudian membentuk tim untuk mendiskusikan, kemudian mengambil misalnya merencanakan langkah-langkah plan A, plan B misalnya sekitar dari dulu, kemudian kalau tidak bisa jaring apa yang bisa dilakukan, digantikan dengan guru kelasnya misalnya. Ternyata tidak efektif karena dia tidak menguasai materi misalnya. Akhirnya sampai pada suatu keputusan, sebenarnya tidak enak. Kita minta kepada beliau apakah bisa melanjutkan atau tidak, tapi karena memang deteksi dokter tidak bisa melanjutkan, akhirnya kita dengan berat hati mengambil keputusan untuk beliau dilakukan dan kita ganti beliau. Di sisi-sisi kemanusiaan memang sebenarnya kita juga dijalankan, tapi kita juga harus mengamankan kepentingan yang lebih besar, yaitu kepentingan siswa-siswa dan jadi langkah-langkah tentunya kita ambil dari mulai yang paling sederhana sampai paling yang rumit, sampai pada termasuk kita penyelesaian sampai harus mengganti guru dan sebagainya. Kan saya anggap pada tataran mengganti guru itu sudah sampai pada tataran yang paling opsional, yang paling terakhir, yang sudah paling rumit karena kita sudah memberikan toleransi dia karena sama-sama dia karena sakit sama-sama memang karena ada kepentingan dan yang memang dia terpaksa tidak bisa. Di sisi lain saya harus memberikan izin dia sakit, tapi di sisi lain kami pun harus mengamankan siswa untuk bisa belajar bersama. Nah akhirnya kita berikan toleransi untuk sakit berapa lama. Tapi ketika sudah tidak bisa maksudnya ketika lama waktu yang kita tentukan itu sudah
dirasa cukup untuk mentoleransi, ya akhirnya kita ambil keputusan yang terakhir itu mengganti. Tergantung kasusnya, ketika prosedur yang diterapkan dalam tiap kasus tentu berbeda ya Bu ya. Kemudian dalam pengambilan keputusan itu, adakah orang yang selama ini membantu Ibu dalam mengambil keputusan tersebut, mungkin sebagai penyedia saran atau? Ada. Yang pertama adalah kita biasanya minta pertimbangan teman-teman guru, terutama guru-guru yang dekat dengan beliau, dengan orang yang bermasalah. Kita mungkin saya sebagai kepala sekolah mungkin memandang guru yang berkepentingan ini kan dari muka ya. Tetapi mungkin guru-guru yang terdekat ini bisa tahu lebih banyak karena dia mungkin memandang dari samping, dari belakang, dari sebagainya. Sehingga kita minta masukan. Sebenarnya apa toh yang terjadi? Kenapa tokoh dia harus melakukan ini misalnya? Kenapa tokoh dia harus diberangkat? Nah, itu kan ada teman-teman yang dia lebih tahu. Oh, karena dia posisinya itu sebagai ketua panitia di kegiatan itu, misalnya, jadi sehingga dia tidak bisa izin. Jadi kan kita jadi paham. Tapi ketika kita tidak tahu, tidak mendapat informasi dari itu, kita tidak tahu. Jadi yang pertama adalah sharing, kita mendapat yang terutama adalah guru yang ada. Yang kedua, kita juga punya atasan, yaitu kita punya yayasan, kalau yang swasta. Jadi kita sharing dengan yayasan. Misalnya kemarin kasusnya Miss Ambu, saya sharing juga dengan yayasan. Yang ketiga, kita juga bisa sharing dengan dinas. Kita juga punya pengawas. Jadi untuk kasus-kasus seperti ini. Kemudian kita juga membentuk tim tadi. Jadi membentuk tim khusus yang kita bisa saling berbagi. Biasanya seperti ini bagaimana. Jadi kalau misalnya itu juga masalahnya dengan pembelajaran misalnya, kita juga biasanya minta pendapat orang tua. Apakah selama ini kalau dengan metode online itu ternyata tidak jadi jalankan. Nah, mungkin paling anak-anak bercerita, oh iya bukanlah begini. Nah, ternyata kita tahu bahwa di lapangan itu ternyata banyak permasalahan secara online. Nah, sehingga kita mengganti dengan keputusan yang lain. Jadi bisa saya simpulkan dalam pengambilan keputusan tentunya ada orang-orang yang membantu Bu Adik dalam pengambilan keputusan, sehingga keputusan itu tetap menguntungkan, baik guru juga untung, siswa juga untung ya Bu ya. Nah, kemudian dari semua yang sudah Ibu sampaikan tentang pengambilan keputusan yang berbasis dilema etika, pembelajaran atau pengalaman yang bisa Ibu petik ketika mengambil keputusan itu bisa berpihak pada murid, kemudian mengandung nilai-nilai kebajikan, itu apa Bu pengalamannya? Pengalaman saya adalah yang pertama, kalau itu tidak harus diputuskan sekarang, jangan terburu-buru memutuskan. Jadi harus melalui proses. Prosesnya itu adalah yang pertama adalah mendengar pendapat dari berbagai pihak. Jadi supaya kita lebih objektif. Jadi melihat dari sisi siswa, dari sisi orang tua, mungkin dari yayasan, penasihat kita, dari teman-teman kita, sehingga kita bisa melihat masalah itu secara menyeluruh. Kemudian melalui proses diskusi, sehingga apa yang kita ambil itu bukan keputusan yang nanti akan menentukan salah satu. Baik, itu saja yang bisa saya tanyakan, dan saya mengucapkan terima kasih kepada Bu Mudawati yang sudah meluangkan waktunya untuk menjadi narasumber saya dalam saya mencari pengalaman untuk pengambilan keputusan seorang pemimpin yang berbasis nilai-nilai kebajikan. Semoga tugas-tugas Bu Wati bisa tetap dijalankan dengan lancar dan semuanya berkah untuk semuanya. Terima kasih Bu Wati. Selamat siang. Selamat bertugas. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Ibu? Alhamdulillah sehat. Ya,
rujukan moral atau dilema etika? Terima kasih Bu terkait dengan dilema etika. Saya pertama kita memang harus mengetahui tentang masalah ini. Jadi kita menggali pemahaman anak. Mungkin di Sidoarjo itu kan ada siswa yang tidak bisa. Kita harus mencari, harus menggali informasi dan kita mengikuti pemahaman yang risiko. Jadi awal-awal ya saat bicara. Kemudian juga kita menggali juga mengapa anak itu selalu Jadi untuk kasus itu termasuk dilema etika atau rujukan moral itu berarti mengidentifikasi terlebih dahulu. Kemudian bagaimana dalam ibu itu mengambil keputusan, terutama untuk kasus-kasus yang itu sama-sama benar Bu. Kadang kasus itu kan benar dan mengandung nilai kebajikan. Nah itu bagaimana ibu menjalankan pengambilan keputusan kalau menghadapi kasus seperti itu? ini hal yang luar biasa Mbak. Jadi ini hal yang sulit menurut saya yang sudah kami lakukan dari menghadapi kasus dilema etika itu kita harus menganalisis untung dan ruginya, karena ini kan semua itu sama-sama benar. Kalau kita sudah menganalisis resikonya, berarti kan nanti insya Allah kita dampak negatifnya tidak akan bisa. Nah, sehingga setelah kita menganalisis risiko, contohnya di sini misalnya kami itu banyak soal contoh yang terkait dengan kondisi dari segi satgas kami, kami di ruang yang di atas itu kami belum nah anak-anak jika mau betul harus turun jauh sehingga anak itu kadang walaupun sudah besar tapi dia juga kebelet di situ ada kebelet di situ. Nah, padahal kalau kita membangun kebelet di sana kita kan butuh dana yang luar biasa besar. Nah, di satu sisi kalau kita menggunakan dana bos itu enggak cukup. Dan untuk sekolah negeri kita tidak bisa tidak diizinkan oleh dinas kalau kita itu meminta kepada orang tua. Misalnya hanya meminta sumbangan supaya dan itu aja tidak mencukupi. Sehingga kan kita harus mencari solusi supaya sama sekali bisa terpenuhi dan orang tua juga tidak merasa terbebani karena beliau mengeluarkan dana supaya kan kondisi ekonomi kan tidak sama, ada yang malah 1.000, 2.000 dan ini kalau dihitung mungkin setahun depan tidak akan cukup. Maka kita mencari solusi, mencari lembaga lain yang sebenarnya bisa melakukan karena kami sudah terbukti dengan kebutuhan yang sangat penting dan kami tidak bisa memenuhi persyaratan itu, tidak bisa memenuhi kelengkapan itu, maka kami akan mengajukan proposal ke pihak lain. Alhamdulillah itu terbukti kemarin kerjasama dengan Pidana, kemudian kita ulang kembali dengan adanya dilema di sekolah ini. Satu bisa butuh, di sisi lain kita ada jadi sama-sama dilema itu kan berasa jadi yang lalu yang terkait dengan yang pembelajaran di awal kami sampaikan bahwa ada siswa yang mungkin tidak pernah matematik. Menurut kami biasanya yang kami lihat anak-anak kalau nggak manis
kan gitu Iya. dalam pengambilan keputusan. Kemudian yang ibu anggap efektif dalam pengambilan kasus-kasus dilema etika itu apa ya? Menurut saya yang efektif itu kalau kita itu sudah mengetahui akar masalahnya dengan tepat, insya Allah langkah yang kita lakukan itu juga akan tepat. Di samping itu kita juga harus komunikasi, menggali informasi kepada pertama misalnya kita akan melakukan kajian kita pada siswa, kemudian kepada orang tua selaku apa namanya di rumah, kemudian juga gurunya. Jadi sebagai ini kita Kemudian ketika ibu mengambil keputusan, ada nggak yang merupakan tantangan dalam mengambil keputusan? Apa ibu kira-kira tantangannya dalam pengambilan keputusan? Dari sekian banyak permasalahan di dalam menentukan ini, misalnya di satu sisi anak, keputusan seperti ini untuk anak ini itu tepat, tapi satu sisi keputusan yang kami lakukan ini belum tepat untuk yang lain gitu. Karena begini, misalnya dalam mengambil keputusan itu kan harus adil ya, harus adil untuk semua anak. Jadi tidak bisa kita membiarkan. Tapi karena situasi kondisi misalnya ada dua anak yang tidak kesetaraan, misalnya anak ini kita gali informasinya tidak mengerjakan karena tidak lupa dan itu kan itu hal yang apa ya, lalu di sisi ini ada anak yang tidak mengerjakan ini setelah dapat itu ada keluarga yang sama ada sendiri lalu jadi dia tidak bisa mengerjakan. Jadi dalam pengambilan ini kita harus mengetahui dulu kita kondisi anak ini, karena misalnya mama dan sekarang ya ini tepat, tapi untuk yang ini tidak tepat karena situasi kondisi rumahnya tidak mendukung, karena anaknya sakit atau orang tuanya sakit. Kemudian ketika ibu sudah mengambil keputusan itu ada nggak misalnya ada sebuah kasus dilema etika, ibu memiliki jadwal khusus atau jadwal tertentu untuk menyelesaikan masalah tersebut, ataukah ibu langsung menyelesaikan saat itu? Kalau menurut kami yang itu sesuai dengan kasusnya, tergantung komnas itu harinya itu apa. Kalau kita itu harus memerlukan waktu ya kita menjadwalkan dengan waktu tertentu saat itu atau bulan depan kita selesaikan. Karena kalau kasus itu melibatkan orang lain, kita kan harus menggali data orang lain juga, menggali informasi dari orang lain itu. Jadi nanti kita selesaikan tapi kalau masalah itu kita selesaikan dengan baik dan tidak melibatkan orang lain, maka ya Kemudian dalam pengambilan keputusan tersebut, adakah orang yang selama ini membantu ibu dalam pengambilan keputusan? Mungkin orang yang dimintai pertimbangan atau bagaimana? karena apa? Karena terkait di perwakilan di awal
yang harusnya dia memberi kita di turun belajarnya jadi kita harus berharap ini harus kita ya Allah kita nggak mau terus kan Oh, luar biasa sekali Bu Ustaz. Terima kasih sekali tadi sudah menemani saya untuk sharing pengalaman